Mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua hadirin? Alhamdulillah, hari ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita terus istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jemaah, kita mau tilawah surah Ar-Rahman ayat ke-33. Udah ketemu jemaah? Ar-Rahman ayat ke-33. Ar-Rahman surah yang ke-55, ayatnya ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma syuwadhum min nar wa nuhasun fala tantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa'idha syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fayawma idzin la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah, Allah berfirman, kita mau tadabbur ayat ke-33 sampai beberapa ayat yang tadi kita baca. Ayat 33 Ar-Rahman, tapi sebelum itu saya mohon izin nanti tidak lama seperti biasanya karena nanti jam 6 pagi, sebelum jam 6 kami harus sudah jemput buah hati kami Mbak Dinar karena beliau lagi mabit di sekolahnya dan jam 6 sebelum jam 6 udah di sana, jadi kayaknya nanti kita ngajinya sebelum jam 6 harus sudah selesai insyaallah. Jadi kita luruskan niat, bulatkan tekad, mari kita tadabbur di ayat ini jemaah. Artinya Allah berfirman, wahai para jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus bumi, melintasi langit, maka lintasilah. Kamu sekali-kali tidak akan pernah menembusnya kecuali dengan kekuatan. Apa tafsiran dari ayat tersebut? Yang pertama, tafsir Muyassar, disebutkan dalam tafsir Muyassar, wahai para jin dan sekalian manusia, bila kalian mampu menembus perintah Allah dan hukum-hukumnya dengan berlari dari ujung langit dan ujung bumi, maka lakukanlah. Kalian tidak akan pernah sanggup melakukannya kecuali dengan kekuatan dan hujjah serta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kalian lakukan sedangkan kalian sendiri tidak memilih kuasa untuk mendatangkan manfaat dan madarat bagi diri kalian, maka nikmat manakah yang kalian dustakan? Hadirin, di ayat ini Allah memberitahu pada kita, kalau kamu bisa tembus bumi, tembuslah. Kalau kamu bisa putari langit, putarilah. Tapi dengan kalimat itu Allah beri jaminan tidak ada satupun makhluk yang bisa menembus bumi, mengitari langit. Dan ini terjadi sampai detik ini, gak ada di antara kita yang mampu mengetahui mana ujungnya langit, mana bumi dan tembusannya bumi, mana terowongan yang menghubungkan bumi yang satu di sisi timur dengan bumi yang satu di sisi barat. Gak ada yang pernah bisa menembusnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini mengingatkan jemaah, sungguh kekuatan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan. Berikutnya ayat ke-30, ayat yursalu alaikuma syuwazum min nari wa nuhasu fala tantasyuran. Kepada kamu wahai jin dan manusia akan Allah kirim api yang menyala dan cairan tembaga yang panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Kata para ulama, di antara tafsirannya ayat ke-35, makna daripada tembaga yang cair yang lagi panasnya luar biasa, itu siksaan bagi mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siksa mereka adalah siksa yang sangat pedih. Di antara bentuk siksaannya, yang pertama mereka dipanggang di api yang sangat panas. Hadirin, jadi sebentar jemaah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, siksaan yang penghuni neraka terima itu adalah siksaan lewat api yang sangat panas. Waliyazubillahi min dzalik. Nabi itu pernah cerita jemaah. Kata Nabi SAW pernah datang suatu ketika
ada seseorang bertanya tentang neraka. Lalu spontan Nabi menjawab, api neraka itu satunya baru diturunkan ke dunia. 69 sisanya Allah sediakan di akhirat sebagai azab bagi para penghuni neraka. Jadi satu baru diturunin di dunia. Udah panasnya luar biasa jemaah. 69, jadi total 70 panasnya, berlipat-lipat dari panasnya api dunia. Jadi kalau hari ini kita merasakan api panasnya luar biasa, di akhirat 70 kali lipat dari semua panas yang kita rasakan. Dan itu besok di akhirat diberikan kepada mereka yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Api yang panas. Bahkan kata Nabi SAW, pernah terdengar suara yang menggelegar, jegler. Lalu sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, itu suara apa ya Rasulullah? Lalu Nabi pun menjawab, sungguh suara itu adalah suara batu yang Allah turunkan dari atas neraka. Lalu baru sampai ke dasarnya setelah 500 tahun Allah turunkan. Jamaah, ini bukan 500 tahun jalan ya, 500 tahun jatuh. Kalau 500 tahun jalan kaki, pendek jaraknya. Tapi kalau 500 tahun batu dijatuhkan, 500 tahun kok gak nyentuh-nyentuh dasarnya, kayak apa dalamnya? Api neraka dalamnya seperti itu perumpamaannya. 500 tahun batu, kata Nabi, dilempar dan belum menyentuh dasarnya, setelah 500 tahun baru nyentuh dasarnya. Dan bahan bakunya neraka jamaah tahu nggak? Al-Quran daripada surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari siksa api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan baku api neraka itu cuma 2. Bahan bakarnya neraka itu gak ada yang lain kecuali 2. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang pertama bahan bakunya adalah annas. Apa arti annas? Manusia. Jadi bahan baku neraka yang membuat terus menyala-nyala di antaranya adalah manusia. Yang setiap kali manusia itu gosong, terpanggang dia, maka memunculkan api yang bertambah besar. Baddalnahum juludan akhar, kata Allah, nanti kalau sudah gosong, hancur lebam tubuhnya, dikembalikan lagi seperti wujud asal muasalnya dia, lalu dia diulang lagi azabnya. Sehingga gosong, ada minyaknya ikut menyumbang semakin besarnya api neraka. Dan begitu terus jemaah. Gak selesai-selesai. Saking banyaknya mereka-mereka yang masuk ke sana dan tidak lagi bisa keluar dari sana. Waliyazubillah. Dan Nabi beri kabar jemaah untuk kita semua. Kata Nabi, wahai perempuan-perempuan, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena aku ketika satu waktu Isra Mi'raj aku diperlihatkan tentang penghuni neraka. Dan ternyata mereka kebanyakan adalah kaum wanita. Sahabat terus bertanya, ya Rasulullah, apakah yakfurna billah? Mereka karena ingkar kepada Allah? Apakah perempuan-perempuan menjadi mayoritas penghuni nerakanya Allah sebab karena mereka enggak mau ingat kepada Allah? Jawab Nabi cuma 2. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Mereka enggak kufur kepada Allah. Tapi mereka yakfurnal ashir, kata Nabi. Mereka mengingkari pemberian yang diberikan dari suami mereka. Jadi suami mereka kerja keras, mereka tuh kayak menepis semua nikmat yang suaminya hadirkan. Suaminya kerja dari pagi sampai malam, gak pernah bersyukur.
mereka diminta untuk taat pada suaminya, mereka malah enggan taat pada suaminya. La haula wala quwata illa billah. Ini perempuan-perempuan yang kata Nabi punya potensi menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Terus yang kedua, gara-gara apa perempuan-perempuan terpleset, terjerembab ke jurang kebinasaan ya Rasulullah? Yang kedua kata Nabi, karena lisan mereka. Bicara yang cenderung ghibah, merobek kehormatan orang lain. Bahkan kadang gak cuma sesama yang sudah mengaji, bahkan kadang gak cuma yang belum ngaji, tapi kadang yang sudah ngaji pun malah jadi majlis ghibah. Satu ini menggibahi yang lain menggibahi yang lain. Bahkan kadang ustazahnya ikut digibahin, ustadznya ikut dibicarakan. Waliyazubillahi min dzalik. Dua faktor ini yang membuat perempuan tergelincir. Tapi bukan berarti laki-laki enggak, sama, kita pun laki-laki juga iya. Apa yang membuat kita terjerembab jurang api neraka? Kufur kepada Allah. Dia mengaku, laki-laki kan egonya tinggi ya jemaah. Kadang dia ngaku, oh saya nih, gara-gara saya nih. Oh ini bisa begini memang pinter sayanya. Oh ini bisa begitu memang relasi saya. Oh ini bisa begini karena jabatan saya. Oh ini bisa begini karena ilmunya saya. Oh ini bisa begini karena memang ini dan itu. Dia mengaku, akui dirinya. Padahal la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, laki-laki juga sama. Yang membuat laki-laki terjerembab lebih banyaknya memang bukan dari lisan, tapi laki-laki terjerembab kata Nabi lewat apa yang ada di antara kedua pahanya. Maksudnya karena sebab zina, waliyazubillahi min dzalik. Kecuali siapa-siapa perempuan ataupun laki-laki dulu pernah gibah tapi taubat sebelum wafat. Pernah dia berzina tapi taubat sebelum wafat. Pernah dia mabuk, minum minuman keras, berbuat maksiat, tapi dia taubat sebelum wafat. Siapapun, bahkan puncak dari segala dosa, syirik, kalau dia taubat sebelum wafat, Allah ampuni dosa-dosanya dan dia seperti terlahir kembali di dunia. Makanya ada hadis Nabi, at-taubatu tajubu ma qablah. Taubat itu menjawab semua dosa yang dulu pernah dia lakukan. Artinya dihapus sama Allah. Dulu, itu dulu. Sekarang kayak apa? Dan ingat ya jemaah, berbahagialah saya dan kita semua. Kenapa kok harus bahagia? Ada kabar gembira bahwa dalam Islam tidak dinilai masa lalu kalian seperti apa. Yang nilai, tapi dalam Islam yang dinilai adalah tentang bagaimana kalian mengakhiri hidup kalian. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Amal kalian itu nanti tergantung kepada penutupnya. Ingat, skor kita masih sementara. Ada kemarin bencong, merubah ini dan itunya. Sekarang kembali ke jalan Allah, hal yang mudah bagi Allah. Bukan mustahil. Ada orang yang dulu jago maksiat, mencuri, merampok, membegal, lolos, gak pernah ketangkep masa. Banyak motor yang sudah dia curangi, dia begal. Banyak perempuan yang lagi nyetir ditendang sama dia. Ada yang dibacok bagian belakang punggungnya sampai robek sekian belas jahitan. Lalu motornya dibawa kabur. Ada yang gak ketangkap, lalu akhir hidupnya tobat. Ada yang setiap malam zina, gonta-ganti pasangan, sampai pada satu saat Allah balikan hatinya. Ingat jemaah, skor kita selama masih hidup belum final. Kita ini belum final jemaah. Saya, Anda, jemaah TikTok, YouTube, Instagram, kita semua belum final. Kita semua sedang berproses menuju pulang. Inginnya kita mudah-mudahan pulangnya husnul khatimah. Ingat selalu, Islam tidak memandang masa lalumu. Tidak pula melihat betapa bejatnya engkau di masa lalu. Tidak pula melihat bagaimana engkau dulu di waktu itu. Tapi yang Islam lihat
innamal a'malu bil khawatim. Bagaimana kalian menutup amalan kalian? Innamal a'malu bil khawatim. Gimana kita nanti mau pulang ke pangkuan Allah? Dulu masa lalu kita buruk, iya itu dulu. Sekarang Ramadan saatnya bertobat hadirin. Dulu saya begitu, itu dulu. Sekarang Ramadan saatnya kembali kepada Allah hadirin. Iya dulu dan dulu. Tapi kita sudah gak ada di masa itu. Sekarang ha'anadha, ini aku sekarang. Dan kita lagi hidup di zaman ini, bukan di zaman tempat dulu kita berada. Menyesal boleh, tapi terlalu meratap jangan. Nyesel saya, dulu tahu gitu saya nggak gitu. Boleh, tapi jangan terus-terusan menatap ke belakang. Hidup kita nggak akan pernah lebih maju ke depan kalau selalu melihat ke belakang. Umar bin Khattab kayak apa mau bunuh Nabi? Khalid bin Walid kayak apa? Setiap pagi mengasah pedangnya, tombaknya, panahnya agar tepat sasaran membunuh Nabi. Kayak apa beliau? Abu Sufyan kayak apa jemaah? Khalid bin Walid masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal membalas dendam bapaknya Abu Jahal kepada Nabi SAW. Akhirnya Ikrimah masuk Islam loh hadirin. Coba kayak apa? Apakah ada yang lebih kejam daripada memerangi, memusuhi, membenci Rasulullah Muhammad SAW? Jamaah nggak memusuhi Nabi, jamaah nggak benci sama Nabi, jamaah mencintai Nabi, jamaah rindu ketemu sama Nabi. Insya Allah dosa seperti apapun Allah ampuni. Asal kalau kita dulu pernah berbuat dosa, kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal muhajiruna illal mujahiruna. Semua umatku tuh pasti dimaafkan sama Allah kecuali mujahirun, orang-orang yang bangga dengan dosanya. Jadi kalau tahu berbuat dosa, jangan bangga dengan dosanya. Tutup dosa-dosanya. Allah sudah tutup aibnya, jangan dibuka apa yang Allah tutup. Sungguh kata Nabi, seburuk-buruknya makhluk adalah apa yang Allah tutup dari aib-aib mereka, lalu pagi harinya mereka bercerita kepada kawan-kawannya. Dan saat mereka maksiat di waktu paginya, Allah tutup aib mereka, di waktu malam mereka jumpa kawannya, lalu mereka cerita tentang aib-aibnya. Semalam saya baru begini begitu loh. Tadi pagi saya baru begini begitu loh. Diceritain aibnya, bahkan dengan bangganya mereka menceritakan itu. Jangan ditutup aibnya. Kalau untuk ibrah, berbeda pendapat di antara para ulama. Kalaupun ibrah, pendapat pertama sebaiknya diceritakan dengan kata ganti yang berbeda. Yang kedua, boleh dengan syarat mengambil pelajaran. Kalau untuk ibrah. Hadirin, kembali ke dalam bahasan, hati-hati jamaah. Karena yang pertama, api neraka itu adalah api yang sangat menyala-nyala. Kualitas apinya itu 70 kali lipat dari api panas, dari panasnya api dunia. Jamaah coba ambil korek. Sudah, taruh tangan jempol atau jari tengah atau jari telunjuk. Terus korek gas itu kita nyalakan gini, cetek. Diamkan selama 1 menit. Apa yang terjadi sama tangan kita? Kebakar, panas, melepuh. Itu jemaah. Kuat gak kira-kira kita nahan panasnya api dunia? Api dunia aja kita gak tahan jemaah. Ada api di tengah-tengah situ misalkan. Dikumpulkan selama 1 bulan. Menggunung apinya, menggunung daripada ranting-rantingnya setelah dikumpulkan selama 1 bulan. Dibakar dia. Kita masuk di dalamnya. Pulang kita gak akan selamat. Karena kita bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat ya jemaah, kalau api dunia aja kita gak mampu dan gak sanggup menahannya, bagaimanalah kita mau menahan siksa api neraka. Dan jangan pernah bilang gak apa-apa di neraka kan cuma transit. Pertanyaan saya, apakah kita menjamin diri kita punya tiket keluar dari neraka?
Belum tentu. Dan apalagi kalau ada ayat Al-Quran bunyinya khalidina fiha abada. Mereka masuk di dalamnya khalidina fiha. Kekal mereka di dalam itu abadan, selama-lamanya. Kalimatnya itu 2 kali loh jemaah. Khalidina fiha itu artinya kekal. Sudah mah kekal ditambah lagi dengan kalimat abadan, selama-lamanya. Artinya udah gak ada kemungkinan bisa keluar kecuali atas rahmat dan taufik dari Allah. Makanya jangan bilang gak apa-apa di neraka paling cuma berapa jam, berapa hari. Loh, 1 harinya akhirat dalam Al-Quran ada 2 ayat. Tapi ayat ini sama sekali gak kontradiktif. Justru ayat ini menguatkan yang satu dengan yang lain. Contoh misalkan orang sedekah bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, atau tak terhingga. Al-Baqarah 261, Al-An'am 160. Itu bukan kontradiktif tapi menguatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya lamanya 1 hari di akhirat. Ayat pertama seperti 1000 tahun di dunia. Ayat yang kedua, sesungguhnya 1 harinya akhirat seperti 10.000 tahun. Allahu Akbar. Ayat ini enggak berseberangan. Kayak tadi, sedekah 160 Al-An'am dikali 10 kali lipat. Sedekah ayat 261 Al-Baqarah 700 sampai tak terhingga. Ini ayat saling menguatkan. Artinya jamaah, paling minimal seharinya kita di sana. Kalau masuk neraka seperti lamanya 1000 tahun di dunia, maksimalnya seperti 10.000 tahun. Lah masuk sehari aja udah pengap jamaah. 1000 tahun kayak apa? Awang kita 60 tahun aja udah melewati beragam macam fase. Fase pager, fase wesel, fase berkirim surat. Kukirimkan ini untukmu, kutulis malam hari di sepertiga malamku. Untukmu yang kurindu, calon imamku. Diselipin di buku biologi dikasih, tolong baca ya nomor 38. Zaman itu, sekarang gak pakai. Bagaimana calon imamku, sudah sahur atau belum? Belum ayang beb, aduh bahaya. Hadirin, kita yang umur 60 tahun menyaksikan lintas generasi baby boomer, kelahiran yang boom sangat banyaknya. Anaknya pada generasi itu 8, 9, 10. Naik ke generasi berikutnya, generasi di mana bawahnya baby boomer. Generasi berikutnya anak-anak milenial 90 sampai 2000-an. Naik ke generasi zilenial 2000-an up. Sekarang bukan lagi milenial, sekarang generasinya zilenial. Udah alfa 2010 ke atas malah. Mereka yang dari lahir udah ngerti handphone. Kalau kita ini belum ada zaman dulu. Kalau kita nyamper teman, Rizky main yuk. Arab dolan, deke rono wae lah deke. Rika kene Rika. Kita mungkin begitu zaman dulu mainnya. Kalau anak zaman sekarang, janjian yuk, oke ya, di list. 1, bukber ya, bukber. Tanggal berapa? Bukber. Sherlock. Bukber. Yang ngisi 12, yang datang 2. Wacana akhirnya sampai akhir nggak jadi bukber, macam-macam. Anak zaman sekarang kemudahan itu ada depan mata, bukan zilenial lagi, udah alfa, generasi alfa kelahiran 2010 ke atas. Lintas generasi padahal baru 60 tahun. Lah ini kalau 1000 tahun kayak apa jemaah? 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun. Paling minimal di ayat yang lain seperti berapa tahun? 10.000 tahun. Aduh jemaah, jangan deh jemaah.
Apalagi sengaja batal, kata Nabi, siapa yang sengaja membatalkan tanpa ada uzur syar'i, sungguh rahangnya akan disobek sampai tengkuknya. Wal'iyazubillah. Dirobek sampai tengkuknya. Kapan dipulihkan lagi? Sobek lagi. Liyadzukul azab dalam Al-Quran. Kalau sudah dirobek, dibalikin lagi, robek lagi, balikin lagi utuh. Kenapa? Al-Quran kata Allah, liyadzukul azab, supaya dia merasakan azab yang maksimal. Kalau ini tulang udah patah, dipatahin lagi, lawang udah patah. Tapi nanti kalau dia patah plus gosong, badalnahum juludan akhar, kami perbaharui lagi kulitnya, tulang belulangnya, utuh seperti semula, kami azab lagi. Terus diulang begitu selamanya. Allah. Bahkan jamaah, ini telinga yang suka, mohon maaf, nguping. Ingat dalam kitab Al-Kabairnya Al-Imam Az-Zahabi yang pernah kita khatamkan bersama-sama, kitab dosa-dosa besar, kata Imam Zahabi, yang suka menguping pembicaraan orang akan dituang timah yang panas ke telinganya. Timah panas mendidih dituang ke telinganya jemaah. Walaiyazubillah. Siksaan itu nyata hadirin. Hari ini gak terlihat, tapi besok dia akan nampak terlihat. Bersiap. Mudah-mudahan kita jangan sampai menyentuh api neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan harus dihisap dulu. Hadirin, kata Nabi, ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisap. Ukasyah angkat tangan, ya Rasulullah doain saya supaya masuk surga tanpa hisap. Kata Nabi, Ukasyah kamu masuk surga tanpa hisap. Sahabat angkat tangan lagi, ya Rasulullah doakan saya juga supaya masuk 70.000 golongan tanpa hisap masuk surganya. Kata Rasulullah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Artinya ada jamaah 70.000 orang masuk surga tanpa hisap. Di antaranya Ukasyah. Di antaranya kalau sahabat-sahabat Nabi, insya Allah beliau udah ada jaminan surga dari Nabi. Mudah-mudahan 70.000 itu masuk di antaranya nama-nama kita jamaah. Hadirin, tegang atau enggak sih jamaah kondisi hari itu? Sangat. Kita diguncang gempa yang luar biasa aja udah lari tunggang langgang. Tak ingat kita sama harta, gak ingat sama anak, gak ingat sama suami, gak ingat sama istri, gak ingat sama orang tua. Itu baru gempa, apalagi kejadian dahsyat hari kiamat. Gak ada manusia yang lari sedikit pun kecuali mereka nafsi, sibuk dengan urusan yang masing-masing. Itulah pelajaran menarik dari Quran surah Ar-Rahman ayat ke-35, ketika dinyalakan api yang sangat panas dan dituangkan cairan tembaga yang amat panas sehingga kalian tidak bisa menyelamatkan. Dan kata Nabi, catat hadis ini baik-baik karena hadis ini hadis sahih, Tirmidzi, Muslim ataupun yang lainnya. Kata Nabi, sungguh tiap-tiap calon penghuni neraka mereka dijaga oleh 70.000 malaikat yang masing-masing mereka dijaga oleh 70.000 rantai yang satu rantainya dijaga 70.000 malaikat, kata Nabi. Orang-orang calon penghuni neraka besok kata Nabi diikat dengan 70.000 rantai. Satu rantainya dijaga 70.000 malaikat, alias satu orang penghuni neraka dijaga ketat oleh 70.000 kali 70.000, ketemunya berapa? 70.000 kali 70.000, kan 70.000 rantai, satu rantainya 70.000 malaikat, berarti berapa malaikat? 4,9 miliar malaikat jagain satu orang. Kata Nabi begitu jemaah. Satu pendosa
satu orang yang berbuat zalim, satu orang yang dia bermaksiat kepada Allah, dijaga 4,9 miliar malaikat. Mau lari kemana? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Mau pergi kemana? Fa aina tadhhabun? Mau kabur kemana? Fa aina tadhhabun? Mau lari kemana jemaah? Fa aina tadhhabun? Mau nyari dekengan siapa jemaah? Fa aina tadhhabun? Mau minta backupan siapa? Di dunia kita bisa punya backupan. Tenang. Backupan saya di sini ada bintangnya 7. Ada tulisannya puyer. Maksudnya mungkin ini orang, kan orang mah normalnya bintangnya 4. Ini bintangnya 7 sampai puyang jemaah. Saking hebatnya berarti orang ini. Tenang. Saya mah ada backingan bintang 100, bintang 200. Tenang, saya mah ini kan tinggal di kontak juga beres. Hadirin di dunia mungkin ya kita bisa kayak gitu. Di akhirat jangan harap. Satu pendosa, calon penghuni neraka dijaga oleh 70.000 rantai, diikat oleh 70.000 rantai, yang satu rantainya dijaga 70.000 malaikat. Gak bisa pergi, gak bisa kabur, gak bisa ada yang nolong kecuali teman yang salih. Anak yang hafal Quran. Sedekah yang dulu pernah kita berikan, kata Nabi, sedekah yang kamu berikan itu akan menjadi penaung bagi kalian. Allah. Sedekah kita besok naungin kita jemaah. Kamu siapa? Aku sedekahmu yang dulu 2.000 perak itu. Lo jemaah jangan ngeremehin 2.000 perak. Dia besok berubah jadi penaung, kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan beri pertolongan pada mereka pada hari enggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Siapa 7 itu? IPH SZSM, I imam yang adil, sudah dibahas. P pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Coba lihat ini anak muda ganteng-ganteng masih jomblo. Ini besok dapat syafaat jemaah. Dapat naungan. Hati yang terikat di masjid. Coba lihat ibunda-ibunda yang datang dari jam 3 pagi gelap-gelap udah, Mas Ilham, Assalamualaikum. Ya Bu, monggo Bu. Udah di sini dari jam 3. Itu kalau bukan hatinya Allah gantung di masjid. Qalbun mu'allaqah. Mu'allaqah itu tuh kayak hati yang kolbun, hati mu'allaqah tuh nempel, senempel-nempelnya. Bil masajid, di masjid. Wes aku mah nek puyeng wes tak masjid wae. Saya mah kalau kemana-mana udah masjid aja. Itu tuh dapat syafaat. Ibunda dapat syafaat, ayahanda dapat syafaat semua. Karena suka duduk di masjid, mencintai masjid. IPH, imam yang adil, pemuda, hati yang terikat di masjid. SZSM, S-nya saling cinta dan saling benci karena Allah. Z, zina dia jauhi. S, sedekah karena Allah, Allah berikan naungan di atas kepalanya Allah. M, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Makanya nomor 6 tuh jemaah, sedekah saat matahari didekatkan 1 jengkal. Ada yang riwayat lain mengatakan 1 mil dekatnya. Panas manusia pada saat itu, kepanasan. Ada yang meleleh, ada yang tenggelam karena keringatnya, ada yang sedih hari itu mah jemaah. Lalu kita melihat ada awan menaungi. Kamu siapa? Aku sedekahmu 1.000, 2.000, 500 perak. Gara-gara sedekah 1.500, 500, 100 perak, 100 gelo itu jemaah.
itu bisa nolong kita di hari kiamat. Makanya perbanyak penolong. Hari ini kita gak apa-apa belum punya dekengan, backupan, gak ada yang backup. Tapi di akhirat harus punya penolong. Salah satunya teman yang salih, anak yang hafal Quran. Siapa lagi? Tadi sedekah, anak yang salih, anak yang hafal Quran, teman-teman yang salih. Maka ibu-ibu punyailah teman, ayahanda, kita kan punya teman. Terus siapa lagi? Al-Quran yang kita baca itu nanti ngasih syafaat buat kita. Terus siapa lagi? Bangun yang pernah masjid yang pernah kamu bangun. Siapa lagi? Segala bentuk ilmu yang pernah kamu ajarkan atau kamu share. Lah kita besok dinaungin jamaah, kamu siapa? Aku yang dulu pernah kamu klik share. Nih aku jadi awan yang menaungi kalian. Loh, cuma nge-share tok. Nge-share video 30 detik, nge-share doang. Jamaah gak capek buat konten, jamaah gak capek mikir konten, jamaah gak capek ngedit, jamaah gak capek coloring, jamaah gak capek grading, jamaah gak capek ngasih subtitling, jamaah gak capek beli paket data, jamaah cuma tinggal nerima, oh sudah jadi. Share. Cuma nge-share. Itu jadi penolong pada hari kiamat. Karena kata Nabi, ilmun yantafa'u bihi, ilmumu yang kamu sebarkan, itu akan jadi jariyah bagimu pada hari kiamat. Hadirin, ayo jamaah, coba lihat diri kita. Sudah sejauh mana kita beramal? Rasa-rasanya masih belum jamaah. Kurang termasuk yang bicara. Kita nih kayaknya kurang banget jemaah. Kalau bukan nanti karena rahmatnya Allah. Wah Masya Allah. Tapi kita baik sangka sama Allah. Semoga Allah izinkan kita kumpul kayak gini di dunia. Kita berkumpul lagi seperti ini di syurganya Allah kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah mohon izin jam 5:43 kami harus duluan jemput Dinar di sekolahnya lagi mabit. Beliau maksudnya Mbak Dinar jam 6, kalau terlambat jemput biasanya nangis. Jadi harus jemputnya on time. Begitu dulu ya jamaah. Nanti kita ketemu lagi di sini. Untuk besok Sabtu, jamaah boleh mau taraweh di sini silahkan. Kita ngaji bareng di sini juga diperkenankan. Tapi insya Allah besok juga ada kegiatan nge-camping di sini untuk Mafcamp. Oh ya jamaah, izin infokan ya kepada sosial media atau suami yang jamaah biasanya bareng sama beliau, maksudnya tentu saja tolong diinfokan. Insya Allah 10 hari terakhir akan ada iktikaf di sini, full ilmu, full ibadah, full gratis tis. Sedia makan sahur, sedia habis tarawih ada cemilan, sedia makan buka dengan fasilitas yang mudah-mudahan memadai, plus ada daurah bersanad bersama saya dan Ustadz Ferry Septianto. Dengan saya kitab bersanadnya yang Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Nanti dengan Ustadz Ferry bersanadnya sambung sampai ke Rasulullah dengan yang lain. Nanti saya juga akan memberi sanad saya. Alhamdulillah saya insya Allah nanti juga memberi sanad saya. Ustadz Ferry juga memberi sanadnya Ustadz Ferry dengan kitab kita masing-masing. Nanti 5 hari pertama Ustadz Ferry yang akan memberi sanad. Insya Allah nanti 4 hari berikutnya kami yang akan memberi sanadnya tentang kitab yang awalannya Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Yang perempuan boleh ikut
untuk daurahnya saja. Tapi yang itikaf sementara baru laki-laki dulu. Yang perempuan boleh ikut daurahnya saja. Daurahnya nanti bisa dimulai ba'da subuh ada kajian, ba'da asar sampai azan berbuka. Nanti daurahnya itu. Ustadz Ferry akan datang hari Selasa. Sampai sini hari Selasa, 5 hari pertama bersama beliau, 4 harinya nanti yang lain bersama kami insya Allah. Kalau masih hidup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.